Halo teman-teman. Nah, sekarang gue mau mencoba menjabarkan nih poin-poin negatifnya kalau kuliah di Jerman. Yang pertama, biaya hidup di sini itu jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Itu juga balik lagi sih, tergantung orangnya, gimana gaya hidup dia, di mana dia tinggal, misalnya di apartemen atau di kayak asrama dari pemerintah, pasti beda. Kalau gue pribadi, banyak juga yang merasa kalau biaya hidup di sini itu jauh lebih mahal daripada di Indonesia gitu. Jadi ujung-ujungnya gue nggak tahu sih apakah sama aja jatuhnya gitu. Dan gue juga sempet bilang kan kayak, ya kalau biaya hidup lebih mahal kan bisa kan kuliah sambil kerja gitu. Memang bisa kuliah sambil kerja. Gue juga pernah cerita hal ini di video gue yang lain. Cuma kalau misalnya gue pribadi, karena gue merasa kuliahnya aja udah susah, gue nggak punya waktu gitu untuk bekerja. Gue baru bekerja di semester-semester terakhir ini karena gue ngerasa kayak udah mulai santai gitu. Tapi awal-awal gue sama sekali nggak punya waktu dan nggak punya keberanian gitu untuk nyoba kuliah sambil kerja karena susah. Lanjut, terus poin yang berikutnya, kuliah di sini harus diperhitungkan pasti jatuhnya lebih lama daripada kalau kuliah di Indonesia. Karena kuliah kedokteran S1 itu cuma ada pakai bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman kita pasti harus siapkan dulu. Entah misalnya mau sambil sekolah dipersiapkan atau setelah sekolah, apalagi kalau misalnya setelah sekolah kan, pasti kan jatuhnya lebih lama lagi untuk persiapan bahasanya. Sebelum masuk kuliah itu kita kan harus penyetaraan juga di sininya kan, namanya Studienkolleg. Nah, itu aja minimal 1 semester, itu 6 bulan berarti kan. Nah, tapi rata-rata Studienkolleg itu 2 semester. Jadi kita harus menghitung kita akan kuliah 1 tahun lebih lama. Belum lagi nanti di kuliahnya kita nggak ada yang tahu kan. Ada yang bisa 6 tahun itu lancar gitu. Mungkin ada juga yang kesulitan lebih lama daripada 6 tahun gitu. Jadi pasti jatuhnya tuh lebih lama lah daripada di Indonesia. Dan kita juga harus menghitung pasti ada saatnya tuh kita homesick gitu. Ya kangen keluarga lah, kangen rumah lah, kangen teman-teman lah, kangen suasana di Indonesia lah, kangen makanannya lah. Situasi itu tuh pasti akan terjadi selama kuliah di sini dan tergantung kita menyikapinya gimana. Kalau misalnya kita terpengaruh sama homesick kita, pasti akan mempengaruhi kuliah kita juga. Poin yang berikutnya itu, walaupun di sini nggak banyak tugas, tapi karena kita ini ya kuliah dengan bahasa orang, pasti kita butuh waktu belajar lebih lama gitu daripada orang-orang Jerman. Nggak tahu ya kalau misalnya kayak ada orang yang udah cas-cus banget bahasanya, itu jenius banget, itu ya itu beda lagi ya masalahnya. Cuma berdasarkan pengalaman gue dan orang-orang yang gue kenal gitu, kebanyakan kita semua ini selalu kendalanya itu adalah bahasa gitu dalam kuliah, mau kuliah apapun. Dan menurut gue kuliah kedokteran ini bukan kuliah yang mudah, apalagi dengan bukan bahasa kita sehari-hari. Jadi gue merasa selama gue kuliah itu gue harus belajar lebih ekstra daripada teman-teman Jerman gitu. Jadi kalau misalnya mereka itu baru mempersiapkan ujian seminggu 2 minggu sebelumnya, ya gue mau nggak mau harus 3-4 minggu sebelumnya gitu. Jadi jatuhnya nggak nganggur-nganggur banget lah gitu kuliahnya. Poin berikutnya, kalau kuliah kedokteran di Jerman, kita itu punya ujian negara. Kalau di Indonesia juga ada kan ujian negara itu namanya apa ya? DI. Setahu gue sebelum apa setelah koas ya? Pokoknya ujian yang terakhir banget itulah yang gue tahu. Nah, kalau di sini ujian negara kita itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu di Forklinik, itu setelah semester keempat, ujiannya itu dibagi jadi ujian tertulis dan ujian lisan. Si ujian tertulis ini dibagi menjadi 2 hari, setiap hari itu ada berapa ratus soal gitu, itu pilihan ganda. Materinya materi-materi yang udah dipelajarin tentunya ya, dari semester 1 sampai semester 4 itu anatomi, biokim, ada kimia, fisika gitunya juga masuk di ujian tertulis itu. Tapi kalau misalnya ujian lisannya, itu cuma 3 pelajaran besar kayak anatomi, biokimia, sama fisiologi. Kalau misalnya salah satu dari ujian ini nggak lulus, misalnya kayak cuma lulus lisannya doang atau cuma lulus tertulisnya doang, kita cuma bisa ngulang itu di semester selanjutnya. Jadi istilahnya kayak harus nganggur mau nggak mau 6 bulan gitu, dan nggak bisa lanjut masuk klinik gitu. Nah, setelah itu ada ujian lagi yang kedua, ujian negaranya ini
setelah kita menyelesaikan klinik kita, itu setelah semester ke-10. Dan itu juga ada yang tertulis sama lisan, tapi setelah semester 10 ini kita tertulis dulu. Ada materinya itu materi-materi di klinik. Kebanyakan kayak misalnya ada contoh-contoh kasus, itu lebih lama, kalau nggak salah ujiannya 3 hari dan setiap harinya juga ada beratus-ratus soal, PG juga. Habis itu kalau udah lulus baru koas. Karena kita udah diharuskan magang-magang gitu selama kita kuliah, jadi koasnya kita tuh cuma 1 tahun. Ya 1 tahunnya ini terdiri dari penyakit dalam, bedah, sama sisanya kalau nggak salah kita bisa milih gitu apa yang kita mau. Nah setelah kita koas selesai ini, kita nanti ada ujian negara lagi tapi yang lisan. Setelah itu kita baru jadi dokter. Jadi lumayan cukup panjang nih perjalanan menjadi dokter di sini. Nah terus poin yang berikutnya, dulu ya yang gue pikirkan lulusan luar negeri itu pasti lebih dipakai, pasti lebih dilihat, pasti lebih bagus gitu daripada lulusan Indonesia. Kalau sekarang menurut gue itu bukan asumsi yang bener ya. Gak semua orang tuh yang kuliah di luar negeri pasti lebih pinter, pasti lebih jago gitu daripada kuliah di negara sendiri. Itu lagi pasti tergantung orangnya masing-masing gitu. Gue kuliah di sini udah cukup lama gitu. Pernah sempat kepikiran gue pengen udahlah setelah gue lulus jadi dokter umum gue mau balik aja. Ternyata kita harus penyetaraan di Indonesia gitu. Dan gue nggak yakin kalau misalnya gue sekarang setelah lulus ini dan gue setelah penyetaraan di Indo, gue mau langsung kerja, gue akan lebih dilirik daripada dokter umum yang ada di Indonesia gitu. Karena statusnya sama-sama dokter umum, jadi kayak gue ngerasa mau nggak mau gue harus spesialis lagi antara di sini atau di negara lain gitu. Karena penyetaraannya pun di Indonesia kayak lama gitu loh, penyetaraannya tuh 2 tahun. Dan kayak kalau misalnya nih gue lulus nih, mau langsung ke Indonesia, gue mau langsung penyetaraan, itu tuh gue harus daftar, kalau nggak salah ya nih, cuma bisa di universitas negeri aja. Dan untuk dapat tempatnya bisa jadi gue tuh harus ngantri gitu kalau misalnya mereka lagi nggak ada tempat. Dan itu tuh jadi nggak tahu kapan lo bisa dapat tempat untuk lo mau memulai penyetaraan gitu. Bisa jadi di tahun yang sama, bisa jadi di tahun yang berbeda, misalnya tahun depannya atau depannya lagi. Jadi lumayan makan waktu lagi gitu kan. Jadi gue ngerasa ya gue mau nggak mau harus lanjut spesialis di sini atau di negara lain. Setelah spesialis pun gue nanti pulang harus penyetaraan lagi. Kalau yang itu gue bisa mengerti sih, di negara-negara lain pun seperti itu gitu. Karena kita punya jenis-jenis penyakit yang berbeda, epidemiologi yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya di Indonesia kan kebanyakan penyakit tropis, kebanyakan malaria, DB atau TBC gitu kan. Sedangkan kalau di sini penyakit-penyakitnya lebih ke penyakit-penyakit kayak jantung, kayak misalnya diabetes yang degeneratif gitu loh, tumor kayak gitu-gitu kan. Malaria sama DB tuh hampir kita nggak pernah belajar itu gitu. Jadi gue bisa mengerti kenapa harus ada penyetaraan itu. Poin yang pentingnya itu sih menurut gue, yang kalau misalnya kalian mau kuliah di sini, kalau misalnya kalian ingin berkarir di sini atau di negara lain, mungkin ya oke-oke aja, ini bisa menjadi alternatif kalian gitu. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya kalian mau kerja di Indonesia, mau tinggal di Indonesia, itu sih yang harus kalian pikirin. Oh iya, dan lagi misalnya kalian setelah spesialis pengen kerja di Indonesia gitu, penting untuk cari tahu kira-kira spesialisasinya itu yang ada juga di Indonesia tuh apa aja gitu. Soalnya gue pernah dengar pengalaman dokter itu kuliah ngambil spesialis di Jerman. Itu gue tapi nggak tahu ya apa dia dari S1 di sini atau enggak, tapi pokoknya dia spesialis di Jerman. Dia tuh spesialis yang spesifik banget gitu. Gue lupa dia kayak bedah, tapi bedah apa gitu, gue lupa ya. Dan ternyata di Indonesia tuh nggak ada gitu bedah itu, dan karena nggak bisa diakui, ya udah akhirnya dia cuma jadi bedah umum aja. Sayang banget sih. Jadi penting untuk cari-cari tahu lagi gitu, kira-kira kalau misalnya mau ngambil spesialis juga di luar negeri. Gue juga mau menekankan teman-teman nih yang mungkin ada kepikiran kalau kuliah di luar negeri itu atau kuliah di Jerman itu sebagai pelarian karena kalian nggak keterima universitas negeri di Indonesia. Itu menurut gue adalah pemikiran yang
amat sangat salah, karena kuliah di sini ya nggak semudah itu gitu. Banyak hal-hal lain yang harus dipertimbangkan juga gitu selain belajar kuliah doang di negara orang gitu kan. Karena kita di sini dituntut sekali kemandiriannya, ngurusin apa-apa sendiri. Walaupun kalau misalnya kalian merantau juga seperti itu, cuma kayak ada poin-poin yang kayak misalnya pas lagi homesick nggak bisa tiba-tiba pulang gitu aja. Kalau misalnya sakit, orang tua nggak bisa tiba-tiba datang ngunjungin lo gitu aja gitu ya, kecuali kalau misalnya emang ada biayanya dan waktunya gitu ya. Cuma ya gitulah, poin-poin yang seperti itu harus dipertimbangkan gitu. Jadi please jangan jadikan opsi kuliah ke Jerman itu karena nggak dapet universitas negeri di Indonesia. Gitu aja. Sekian nih video dari gue. Terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat teman-teman yang sedang mencari universitasnya. Semoga semuanya keterima di universitas yang kalian inginkan dan jurusan yang kalian inginkan. Gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!